Jadi didoakanlah gitu sama kakak saya gitu kan, doakan. Dia lagi pakai oksigen dan tante itu setelah kita lihat itu kondisinya sangat mengerikan, mengenaskan guna-guna. Artinya penyakitnya non medis gitu ya? Non medis. Karena sebelum dia masuk rumah sakit ini dia sempat diinapin di gereja. Oke. Di gereja di Mataram. Terus didoakan, dipegang sama pendeta, sama semua orang-orang itu, mental orang-orang itu. Dia bilang sambil nunduk gini. Nah, jangan dong nunduk, dia bilang gitu. Coba tagain. Enggak, tagain. Enggak berani saya. Kenapa enggak berani? Dia bilang. Enggak berani saya, soalnya ada orang besar di belakangnya. Dia bilang gitu. Terus sesudah itu diusir kembali lah dia sama Om itu kan. Pokoknya dia usirnya tuh nggak pakai minum, nggak pakai apa, pokoknya dia pakai doa. Ya, nama Yesus, sudah itu aja. Langsung dia hilang lah, lenyap roh jahat itu. Terus dia muntahnya itu ya paku. Oke, selamat datang kembali di channel yang sepi ini. Ya, mudah-mudahan jadi rame. Channel sepi mencekam. Kita sudah kedatangan Pak Sutri yang akan bercerita mungkin tentang pengalaman rumah tangga. Sudah ya. Nggak, pengalaman mistis. Seperti biasa kita bahas-bahas mistis, boy. Ada yang tidak ingin dibahas. Yang sangat-sangat tidak masuk logika lah mungkin. Kenapa ini di sini? Mungkin basah bro. Mungkin kita perkenilkin dengan Mbak siapa? Hai guys, nama saya Wulan. Dengan bro. Halo guys, Bukitno. Nama saya Ade. Oke. Pak Wulan sama Ade ini jauh-jauh datang dari pegunungan Gunung Kawe. Jadi untuk bercerita pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami di sekitarnya ya. Mungkin kita langsung saja persilahkan ya. Oh ya, sebelumnya kesibukan apa dulu? Sibuknya kerja. Oh ya, mungkin jadi istri rumah tangga. Oh iya, sibuk kerja jadi IRT. Mas Adi sibuk masih jualan salak katanya. Saya jual Rembawang kan? bawang. Paku gitu. Dengar-dengar Wulan vokalis dan bisa main gitar. Oh iya, kebetulan ini memang Pak Sutri ini memang suka musik ya. Jadi Mbak Wulan ini suka nyanyi. Mas Ade juga main gitar di alirannya. Kalau ada yang pengen job ulang tahun atau apa, langsung Oh iya, wedding juga. Ya. Paketan mereka berdua. COD. Tapi kali ini kita akan bahas bukan tentang itu. Kita akan bahas yang ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Ngomong-ngomong soal nyanyi pasti. Oke, kita langsung persilakan mungkin Mbak Wulan gimana ceritanya. Ya, awalnya itu sekitar tahun 2004 atau 2005. Itu saya masih SD kalau salah ya. SD. Masih SD. Saya punya keluarga, itu tante. Ceritanya itu saya diajak sama kakak saya almarhum, kebetulan perempuan, kakak saya. Diajak ke rumah sakit gitu. Rumah sakit. Pokoknya tempatnya di Mataram. Saya diajak ke rumah sakit untuk jenguk tante itu, katanya sakit gitu kan. Ya namanya saya anak kecil kan suka diajak kemana-mana gitu. Tapi di satu momen waktu dijenguk sama kakak saya kan, kan notabene kami Kristen semua gitu. Jadi
didoakan lah gitu sama kakak saya gitu kan, didoakan. Ah, Dia lagi pakai oksigen, dan tante itu setelah kita lihat itu kondisinya sangat mengerikan, mengenaskan gitu. sebentar, mohon maaf. Mengerikan, mengenaskan ini dalam artian seperti apa? Bau bangkai, bau bangkai terus kurus sekali, terus Oke. ya kulitnya kayak kisut gitu, keriput gitu loh. Keriput ya. Kayak kering gitu loh, kayak orang kena diabetes atau enggak TBC gitu, yang kurusnya kayak apa gitu. Dan mengeluarkan aroma yang tidak enak lah Ya, itu ya. tidak enak, yang kayak bau bangkai gitu dah. Terus Tapi dicek sama medis tuh nggak ada sakit apa-apa, semua normal. tapi berarti setelah dilakukan general check up lah, anggapannya gitu kan, check up segala macam, penyebab tantenya seperti itu nggak tahu kenapa. Nggak ada apa-apa, semua normal. Sampai ke beberapa rumah sakit, kan zaman dulu belum ada ya rumah sakit kayak provinsi, belum ada kan. Yang kurang, maksudnya yang lengkap ya, lengkap banget lah ya. Yang lengkap itu. Terus Di sana nggak ada deteksi sakit apa-apa, ya dia ngeluhnya kalau dia tuh sakit semua badannya, terus lemes, terus apa namanya, sakit lemes. Sudah bak nih. Terus yang ngeluhnya itu pusing, lemes, muntah terus, pokoknya nggak bisa makan, nggak bisa minum, pokoknya dibuat kayak pokoknya mau mati dah gitu. Besokannya kita pikirnya pasti besok mati gitu ya. Terus didoakanlah sama kakak saya, singkat cerita, pas dipegang tangannya kakak saya tuh kan dia pakai oksigen toh, pas didoakan, dia bilang Tuhan sembuhkan gitu kan. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah sakit penyakit itu. Dia genggam tangan kakak saya, diremas, dierat gitu ya. Iya, sampai sakit, ketusuk gitu sama kukunya. Oh iya, oke. Terus meledak gas itu. Tabung gas tuh Gas meledak. apa? Gas. Tabung gas, Oh, yang untuk oksigen ya. itu meledak. tabung oksigen tuh ya, sorry. Keras dong itu suaranya. Meledak, wush gitu. Habis itu Oh, bukan meledak yang duar gitu, bukan ya? Kayak yang kayak ada dentuman lah di sana dia. Oke. Terus dia kayak keluar gitu gasnya. Gasnya sih, oksigen, sorry. Habis itu dilepas sama kakak saya, lagi dipasang sama perawatnya. Dan itu sampai berkali-kali didoakan kakak saya, dia tetap begitu gas itu. Berulang-ulang. Iya, tetap begitu. Berarti dari situ kakak saya kayak nangkap, oh ini dikenain gitu. Artinya penyakitnya non medis gitu Ya, medis. Karena sebelum dia masuk rumah sakit ini, dia sempat diinapin di gereja. Oke. Di gereja di Mataram. Terus didoakan, dipegang sama pendeta, sama semua orang-orang itu, mental orang-orang itu. Kepental semuanya ya. Kepental semuanya. Gitu. Jadi kan kayak nggak wajar gitu kayaknya. Ini kayak sesuatu yang dibuat-buat gitu sama orang gitu namanya. Akhirnya ya udah kita pulang lah gitu kan, ceritalah sama orang tua keadaannya tante ini gitu. Nah besokannya tiba-tiba datanglah tante ini gitu loh, datang tante sama paman, datang ke rumah karena Tante yang mana? Tante yang sakit ini? ya. Oh, udah keluar berarti dari rumah sakit. Ya, udah keluar, datang sama paman, sama anak-anaknya lah gitu. Karena tante ini kayak ngomong, saya mau dibawa ke rumah mama saya gitu loh. Tolong bawa saya ke rumah Mbak Man, dia bilang Mbak Man dulu. Mama pengennya ke rumahnya Ulan terus ya berarti ya. Oke. Terus. Bawa saya ke rumahnya Mbak Oman, dia bilang gitu. Akhirnya maulah gitu kan, mungkin suaminya mikir bahwa itu mungkin permintaan terakhirnya gitu kan, jadi diturutin gitu. Saya mau tinggal di rumah Mbak Oman, dia bilang gitu. Ya udah dibawa sama mama, sama suaminya ke mama gitu kan. Sampai sana ya dari jauh tuh sudah bau bangkai dia. Oh, masih mengeluarkan aroma yang tidak sedap itu masih ya? Masih, itu bau bangkai gitu. Sampai mama. Namanya. Sampai di rumah tuh mama nangis, sama mama bilang, kenapa kamu bau bangkai? Dia bilang gitu. Masa Mbak? Dia bilang gitu. Iya, kamu bau bangkai ini
oh, nyengat sekali baunya kamu, dia bilang gitu. Pita udah cerita, kakak saya almarhum itu kan, Pita udah cerita keadaan di rumah sakit kemarin, dia bilang gitu. Kayaknya ini tidak wajar. Nah, mama saya keinget bahwa di salah satu rumah di tetangga saya itu ada yang bisa kayak ngobatin gitu kan, kayak doain Ada gitu. yang ngerti lah ya. Ya, dan itu dia juga sama lah agamanya dengan kami, Kristen. Nah, sana dia keinget karena memang dulu dia pernah kayak ngusir roh jahat gitu di dalam dirinya orang gitu kan. Jadi connect langsung mama saya ke orang itu gitu. Habis itu pergilah, disuruh kakak saya, kalau teman-teman yang di sini kenal Bangkit ya kakak saya namanya, disuruh cari om itu gitu kan. Dicari-cari nggak ketemu, ya, kayak dipersulit gitulah pokoknya, kayak nggak ketemu. Om yang bisa ngobatin. Ya, om bisa Om ngobatin. yang ini ya, oke. Terus ya syukurnya ketemunya di kali ya, dia Akhirnya mancing. akhirnya ketemu. Ketemu dia lagi mancing di kali. Habis itu dipanggil sama mama, ada tante yang sakit butuh didoain gitu. Oke, kesana akhirnya. Pas saat itu saya sama kakak saya almarhum itu lagi gandeng tante untuk jalan kaki tanpa sandal gitu kan, lewatin batu-batuan gitu biar refleksi lah gitu. Sambilan kita nyanyi lagu rohani gitu kan, lagu rohani. Nah, om yang dipanggil itu lagi naik sepeda dari jauh, itu udah kelihatan dia naik sepeda. Dia remes tangan saya dong sama tante. Oh iya, kayak ketakutan gitu. Iya, dia stop, terus langkah kakinya itu langsung diginiin. Saya sampai teriak, saya bilang sakit, saya bilang gitu. Saya masih SD kan, Anak kecil. saya kecil. Sakit, langsung dia gini, nunduk, langsung dia, saya lepas tangan. Habis itu nunduk, dia nggak mau, dia tegak gitu jalannya, Nunduk terus ya? Sebenarnya saya sumpah. Terus habis itu dibawa masuk, om itu masuk belakangan, ditempatin lah di kamar kakak saya gitu kan, ditempatin di kamar kakak saya. Habis itu tetap dia nunduk dia. Masuk dia om itu, siapa namanya ini, dikatakan sama om itu. Nama saya bilang gitu kan, saya bukan ini, dia bilang gitu. Iya, nama saya, dia bilang gitu sambil nunduk gini. Nah, jangan dong nunduk, dia bilang gitu, coba tagain. Enggak berani saya. Loh, kenapa enggak berani, dia bilang. Enggak berani saya, soalnya ada orang besar di belakangmu, dia bilang gitu. Nggak ada siapa-siapa di sini, hanya saya saja sama keluargamu di sini nih. Bener kamu? Langsung diginiin, ini pecek ini. Bener kamu? Iya, dia dipecek gini aja. Wah, ini kerja sama saya, dia bilang gitu. Kayak anak itu dah ngamuk gitu. Ngamuk. Kenapa kamu percaya sama saya? Dia bilang gitu. Kalau kamu nunduk, dia bilang tadi. Kenapa kamu nunduk tadi? Dia bilang gitu. Enggak, soalnya saya takut sama kamu. Buka matamu, dia bilang sama om ini kan. Buka matamu, dia gitu. Nggak berani, saya nggak berani, dia bilang gitu. Langsung di mojok dia om itu, seingat saya mojok dia om itu, dia ngambil doa dulu, sikap doa dulu kan. Minta sama Tuhan kekuatan gitu. Habis itu mega lah, lamanya sekitar 20 menitan lah dia berdoa tuh kan di pojok itu, doa. Terus dia gini, dia tante gelisah itu, dia gini tante itu. Saya di luar di pintu itu sama almarhum kakak saya, mama saya di dalam, takut dia kan. Habis itu datang dia lagi, sekali lagi saya tanya, kamu siapa, dia bilang gitu. Sebelum saya minta Tuhan saya untuk ngusir kamu gitu, dia bilang. Tuh, paman saya ibu dari kamu bilang gitu, kamu orang lain, kalau sehat, dia bilang gitu, tapi ini kamu buat orang mau mati, dia bilang gitu.
enggak, saya beneran. Kamu beneran nggak mau ngaku? Iya, saya beneran. Gitu kan, langsung dah dipecik lagi. Ya bener kamu. Lagi dia teriak, keluar kamu. Saya tengking kamu di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Tubuh ini bukan miliknya kamu, tubuh ini miliknya Tuhan, kayak gitu kan. Langsung dia keluar dia ular pertama Dari tubuhnya, kayak bukan ular yang keluar tapi rohnya gitu. Oh, Iya, yang jadi dilihat dia sama Om. yang jelas sama Om, tapi dia memang berlagak kayak ular gitu. Tapi sorry, yang di sekitaran sana nggak ngelihat apa-apa. Nggak ngeliat apa-apa, cuma dia jogetnya kayak ular. Oh, Meliuk-meliuk kayak gestur. ular. Ya, Gesturnya kayak tubuhnya ular. kayak gini dia. Pokoknya kayak ular dah, beneran ular gini gitu dia. Habis itu makin dia nggak mau ngaku. Keluar kamu di dalam nama Tuhan Yesus, saya bunuh kamu, roh ular apapun yang di dalam tubuh ini, keluar, mati hari ini juga, mati dia, roh ular itu mati, udah nggak lagi jadi ular, tapi dia kayak lemes gitu kan, masih dia nggak ngaku nih kalau dia ini orang gitu, orang lain tetap, tapi dia tahu kalau banyak sekali roh jahat di dalam tubuh tante saya ini. Habis itu lagi dia pura-pura mati, tiba-tiba diginiin pakai tangannya di lehernya, berubah jadi babi dia. Guek gitu dia. Guek. Langsung pura-pura mati dia. Oh, kamu pura-pura mati nih, lagi dicelak dia. Tapi enggak sih dicelak keras kan, Pelan aja mungkin kayak ya. pisau gitu. Sampai dia kayak babi yang lah itu dah. Iya, Kalau iya. digorok itu kayak gitu dia. Mati dia, roh babinya gitu kan. Nah, yang sampai yang keberapa kali tuh jadi ini dia sebelum jadi rangde ini dia jadi nempel di tembok, Ngerayap. ngerayap di tembok, kayak Conjuring tuh. Siba. Iya, Bathsheba tuh, kayak Bathsheba tuh. Tiba-tiba dia bangun lagi, dia langsung begini, merayap dia. Bahasa Bali dia pakai. Nyene dia bilang. Siapa ini? Iya, ini dia bilang. Langsung ya, paman yang ini kan bisa dia bahasa Bali juga kan. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya, saya dia bilang gitu. Kenapa kamu lawan saya, dia bilang gitu. Saya ada yang nyuruh ini, dia bilang gitu. Saya mau orang ini, dia bilang gitu. Karena dia sombong, dia bilang gitu. Akhirnya kebongkar lah kenapa orang itu mau Kenapa tante saya penyebabnya ini, gitu kan. karena dia sombong katanya gitu. Saya mau dia sombong. Mungkin ada kata-kata yang membuat tersinggung Ya, gitu ya. gitu. Itu makanya kita jaga lisan ya, walaupun mungkin nggak tahu orang tuh dalam keadaan susah atau apa kan, moodnya orang beda-beda gitu. Tapi kan kalau konteksnya bercanda nggak masalah Iya, kan, iya. mungkin dia ada nyakitin lot kata-kata apa gitu, kita nggak tahu. Sambil dia, iya, pokoknya bedanya orang kerasukan sama orang yang pura-pura kerasukan itu kelihatan dari matanya. Kalau matanya tuh putih semua, itu orang kerasukan, benar-benar orang yang dirasuki setan. Tapi kalau kamu ngeliat orang yang kesurupan terus nangis-nangis itu matanya masih hitam, itu bukan orang kesurupan, itu cuma orang yang Depresi. kayak depresi ya, betul. Luka batin yang tidak tersalurkan gitu loh. Terus Luka batin yang tidak tersalurkan itu. Nah, habis itu saya minta kamu sekarang keluar dari tubuhnya ayah, dia bilang gitu. Dia baik lah Om, ini kan masih ngaluin dia tuh ya, halusin dia gitu. Langsung, saya nggak mau, saya mau orang ini karena dia sombong sekali, dia bilang gitu. Iya, ngomongnya tinggi dia. Siapa nama kamu gitu sama Om? Nama saya. Dia bilang saya teman satu tempat kerjanya dia gitu. Di tempat jahit. Jadi dia sombong, pokoknya dia bilang saya tidak suka sama orang ini, dia sombong, dia nyakitin hati gitu. Nah, akhirnya dimintalah diusir sama Om ini. Sekarang kamu pergilah dengan damai, kamu sudah lihat kondisi kayak
kayak gimana, kamu sudah puas? Saya belum puas. Dia bilang sambil ketawa dong kayak Waduh, ngeri gitu. gitu ketawa. Pokoknya mungkin dia itu lewat dukunnya mungkinnya dia ngomong gitu kan. Kalau manusia asli nggak mungkin sih ketawanya kayak gitu kan. Kalau dengan roh jahatnya itu yang mewakili dia gitu. Nah habis itu ya dengan sangat terpaksa saya harus keluarin kamu paksa, dia bilang gitu. Langsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan engkau enyah dari sini, mati kau dari sini roh jahat. Langsung dia jatuh, buah jatuh, dia jatuh lama, dia jatuh dipeluk sama mama saya, dipeluk pokoknya disayang sendiri, dah kayak adik sendiri. Langsung dong dia melek, dia sambil cengik gitu ke mama saya di belakang udah begini tapi saya ngelihat gitu kan, saya penasaran gitu. Langsung dia cengik, langsung dia nyengir. Iya, dia cengik, dia cengik, dia nyengir. Habis itu langsung dia joget di derang dia gini dia. Bos terakhir. Ini dia. Dilihat sama om itu. Dilihat sama om itu. Oh, saya biarin dia ngibing. Biarin dia ngibing, dia bilang itu om itu. Gitu. Pakai bahasa apa, mungkin bahasa Bali gitu ya. Bali halus mungkin. Ya, bahasa Bali halus. dia nggak ngerti saya, pokoknya dia kayak nyinden gitu. Iya. Tuh gitu apa? Kayak gimana sih? Ya, Apa gitu. itu? Mantra atau bagaimana? Nah, itu sebuah mantra yang khas untuk si makhluk. Ada bahasanya Ini, sendiri lah. Ya, bahasanya dia untuk memanggil sesama. Oh iya. Pokoknya dia bilang, kuat diri. Ya. gimana sih suaranya orang pewayang laki itu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Bawa suara tuh kayak gitu tuh. Pokoknya ada suara-suaranya kayak gitu tuh. Bukan. Pang ada gitu. Pakai pukulan Itu OVJ. Terus sesudah itu diusir kembali lah dia sama om itu kan. Pokoknya dia usirnya tuh nggak pakai minum, nggak pakai apa, pokoknya dia pakai doa. Dalam nama Yesus, sudah itu aja. Langsung dia hilang lah, lenyap roh jahat itu. Terus dia muntahnya itu ya paku ya, besi ya. Bener keluar itu? Iya, keluar. muntahnya No. Nanti ngecor. muntah ayam. Pokoknya Tidak ada cairan merah. Darah. Cairan merah? mengendar biasa sudah, cuman yang itu keluar, yang benda-benda tajam itu yang keluar dari tubuh. Secara gimana? Ini tempatnya maksudnya dikerubungin atau gimana? Cuman saya sama keluarga sama tetangga Di aja. rumah? Iya, di Di rumah saya. Iya. Di dalam. Di dalam kamar kakak. Nah, terus sudah selesai itu cerah dong mukanya, yang mulanya tuh udah Kusem deh. udah mau Pucat, mati pucat, ya. Sudah ada merah bibirnya kelihatan, sudah cerah mukanya kelihatan darah, mau makan nasi terus mau pokoknya Punya gairah lah ya. ya beda sekali mukanya kamu hari ini gitu. Sudah sembuh lah gitu kan, sudah sembuh. Malamnya lagi dong. Pokoknya nggak selesai saat itu, karena banyak sekali kan antek-anteknya yang diundang kan, apalagi orang yang kayak gitu tuh. Benar katanya Riko kan tadi. Apa? Jadi mantra itu Iya, mengundang, minta tolong lah. iya sih ya. Minta backup. Lagi dong dia kumat. Dalam kondisi kita lagi main-main nih di dalam nih sama di ruang tamu, tempatnya di ruang tamu. Posisi tante itu masih di sana. Masih 1 bulan udah tinggal di sana dan terus ulang-ulang deh kayak begitu. Nanti dah kita ceritain di akhirnya itu ada akarnya yang harus dianukan. Terus. Habis itu sudah kita lagi main-main nih sama anak-anaknya juga kan, main. Tiba-tiba udah dia nyinden. Nyinden lagi. Undang lagi. Tapi dia ketawa dulu ya. Ini saya sumpah. Tapi dia ketawa dulu gini, dia kayak
gitu. Dia nyinden, Dia ketawa dulu. Masuk frame deh. Ya. nyinden dan tertawa. Ya. Dia Dia bahasa nyinden. Jawa. Enggak pakai bahasa Bali itu. Wah, hidung dia lagi. Hidung gitu loh. Terus? Pokoknya dia ketawa dulu. Menarik. Gitu dia ketawa. Dia ketawa kencang baru dia kayak gitu ngidung gitu. Takut dong saya, langsung saya lari. Mama! Saya bilang lalu. Mama takut. Malah ini kumat aja dia, Mak. Langsung lagi. Malam-malam dong dipanggil Om tuh jam 10. Jam 10 malam. Datangnya lagi. Wah, lagi dah. Tapi roh-roh yang berbeda. Nah, ini Banyak, lagi. banyak roh. Itu yang dari dalamnya dia belum selesai, apa yang dari luar memasukinya? Ya, dari luar lagi. Berarti Karena sudah kebuka auranya nih. Masih rentan Yang lagi. pertama dikenain ini, dia mau nutup lagi auranya itu cukup Proses, lama. ya, proses Jadinya lagi. proses untuk penutupan itu di sekitar yang bakalan masuk lagi ke dia gitu. Alright. Iya. Awak tuh. Kan yang di Rangde tuh kan dia pakai manggil-manggil gitu kan. Iya. Manggil-manggil roh-roh yang lain itu gitu kan, dan yang namanya orang yang ditumbalkan itu kan pasti nggak selesai satu kali Iya. untuk diusir kan. Akan ada banyak lagi iblis-iblis atau setan-setan yang mau merenggut nyawanya gitu loh. Karena kan untuk menjadi acuannya orang didendam kan untuk menumbalkan ini kan. Mungkin dia Maaf nih ya. Ini masuk tantemu ini termasuk yang ditumbalkan atau maksudnya itu Diincer lah. ya yang diincar. harus mati. Wah, harus Yang ditumbalkan Targetnya kan. maksudnya itu. Target lah tuh. Target. target harus nggak Ya. cuman sakit aja. Ya. Sakit juga, Dibuat sakit sakit dulu Menderita. karena dia benci itu kan, dia dendam itu. Nah, kalau motif-motif orang ini kan kebanyakan yang saya tahu tuh kayak selain dia membuat orang mati untuk balas dendamnya, dia juga jadiin tumbal mungkin untuk pesugihannya kayak gitu Sekalian kan. ya, sekalian Ya, ya. sekalian gitu. Terus. Karena dia iri sama tante saya ini, dia kaya, dia bilang gitu. Oke. Oke. Nah, habis itu sudah kumat itu dipanggil lah Om itu lagi. Tapi roh-roh yang berbeda yang keluar gitu kan. Tetap hewan aja yang keluar, ada anjing, Ya. ada Babi. lagi dia dan datang babi, sebagainya. ular. Pokoknya Rangde itu tetap terulang yang tadi itu tetap terulang. Dan selama 1 bulan tinggal di sana, bayangkan berulang-ulang kali dia kumat dan apa namanya, dan terus didoakan dan terus didoakan dan terus didoakan. Artinya kan dimaknai itu, dimaknanya kita itu bahwa nggak cukup kita 1 kali berdoa, itu kan pasti akan ada terus roh-roh jahat yang mau menghancurkan kita gitu kan. Jadi ya di situ sih diajarkan untuk persatuan dalam keluarga gitu. Nggak bisa 1 orang aja yang berdoa, masa Om itu aja yang berdoa gitu kan. Akhirnya kita bentengi lah dengan doa-doa Ya, kita rohani itu. gitu, doa-doa kita. Saya berdoa pribadi, kakak saya berdoa pribadi, semua berdoa pribadi sampai anak-anaknya. Walaupun kita masih kecil, tapi kita juga punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat gitu kan. Tuhan beri kuasa gitu. Akhirnya kita bentengi lah dengan tubuh kita dan doa kita gitu. Jadi Om itu diam di tengah sama tante itu. Saya sama semua keluarga saya kelilingin dia gitu. Berdoa. Ya. Kelilingin dia. Selain doa ada ritual lain nggak dari Om itu? Nggak ada. Nggak Hanya ada. doa saja. Pure Doa pakai saja. doa aja. Doa dan niat yang besar. Nggak ada pakai air, nggak ada pakai apa, doa. Terus Akhirnya sebelum Om itu bilang untuk berdoa mengusir tante ini, dia bilang doa yang besar, doa yang benar besar kuasanya, dia bilang gitu. Dia ngambil dari kutipan ayat di Alkitab, doa yang benar besar kuasanya, itu saja dia sebut, doa yang benar besar kuasanya, doa yang benar besar kuasanya. Diulang-ulang. Terus dia doa kayak begitu. Terus akhirnya selesai kita berdoa sama-sama, memang guncangan tuh ada. Tapi saya kan yang namanya anak kecil ya, apa namanya? Dia belum tahu menahu Iya. kan ya. Saya sama sepupu saya kayak apa sih gitu-gitu. Tapi Om ini langsung dia tahu kalau saya ini nggak doa gitu loh. Tahu dia. Iya. Nggak usah main-main, nanti transfer roh itu ke kamu, dia bilang gitu. Oh gitu. Diancam langsung di sana. Iya. Nanti roh itu transfer ke kamu gitu loh. Kalau kita buka celah gitu kan. Iya. Jadi memang harus fokus doa gitu.
Ya kita doa lah, saya kan tak tahu doa apa kan, Tuhan Yesus lindungi saya, Tuhan Yesus gitu aja kan, Tuhan Yesus gitu. Mohon maaf nih ya, masalahnya kan saya potong nih ya. Itu di umurmu Chat itu. di umurmu yang istilahnya belum cukup balik untuk membaca doa kan? Iya. Kenapa kamu disuruh untuk membaca doa itu gitu loh? Seharusnya kalian itu di tempat berbeda, jangan ikut di situ. Karena itu bahaya, namanya umur yang belum balik itu bisa istilahnya itu menjadi energi penyambung dari makhluk yang lain itu ke korbannya. Karena dia masih ini rentan. Ya, masih rentan banget, dan itu ya itu jadi kesalahannya si Om itu tadi juga. Kenapa kamu harus ikut berdoa? Dia tahu menau apa-apa, terus kamu ikut berdoa, terus kamu tidak berdoa, ya kan saya tidak tahu apa-apa kan, misalnya gitu kan di pikirannya dia gitu loh. Nah itu jadinya oke. Tapi dia maaf. bilang apa? Kalau ada sih, baru saya mengerti setelah dewasa ini. Baru saya mengerti setelah dewasa ini kalau roh itu bisa transfer gitu kan. Iya. Betul kan? Kalau misalnya saya anak kecil nih dibedain tempat nih, nggak tahu apa-apa nih. Kenapa juga? Di dalam terus saya kenapa-napa kayak gitu. Transfer. Justru saya bersyukurnya dia tegur itu supaya saya konsisten untuk ya mungkin sebut nama Tuhan Yesus aja gitu, untuk nama Tuhan aja gitu kan. Nah, sedangkan di sisi saya ini adalah tiang yang kuat doanya gitu. Jadi kan Dari keluarganya transfer. Jadi roh kekuatan itu transfer di saya gitu. Akhirnya ya nggak sampai kena lah kita gitu. Tapi memang adalah bahasa-bahasa lain yang keluar dari bibir mama saya, dari paman saya gitu kan. Itu kalau kita bilang tuh bahasa roh namanya kan. Kalau ya sorry lah kalau ini jadi agama gitu ya. Tapi memang itu caranya gitu. Yang setelah itu didoakan, ya dia teriak-teriak nggak jelas, pokoknya dia ngamuk, tapi dia nggak bisa sentuh kita. Oke. Tante itu. Lontar-lontar. Iya. Ada benteng itu ya. Iya, ada benteng, tak bisa sentuh kita dia. Pokoknya saya fokus doa, saya nggak tahu kenapa. Oh, tante tuh sudah pingsan, sudah udah nggak lagi kesurupan. Pokoknya Om itu sudah sudah nyabut roh terakhirnya itulah. Roh terakhirnya itu. Habis itu selesai semuanya, ya tante itu sudah dinasihatin sama Om, dia bilang, kamu tahu kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu katanya sombong. Oh, dengan kesehariannya dia lah Ya, dijelasin ya, ya. gimana dia bawa diri, bla bla bla. Karena kamu sombong, kamu nggak punya belas kasihan sama orang gitu. Sekarang saya minta syaratnya hanya satu, kamu minta ampun sama orang yang kamu sakiti. Ya, minta Untuk maaf Om, gitu ya, ya. bilang gitu. Kamu jangan merasa kalau kamu tuh benar. Dia tuh sakit hati karena perkataanmu. Satu-satunya cara untuk melepas diri kamu seperti ini nih, kamu minta ampun sama temanmu yang namanya. Oke. Kamu akui kamu salah. Dia bilang gitu. Karena tidak ada yang bisa nebus dosa kamu kalau kamu ya tidak bisa, kalau kamu nyakitin hati orang gitu. Jangan pernah kamu menganggap kamu mengasihi Tuhan kalau kamu menyakiti hati orang. Pesannya Om itu. Ya, pesannya Om itu. Akhirnya pergilah tante itu minta ampun sama orang ini. Kondisinya dia itu gimana? Sadar dia? Ya setelah sudah itu? sadar Pulih. dan dia Pulih, sehat. dan ya udah sehat sampai sekarang, udah sehat dia. Oh, sehat Oh, sampai sekarang hari udah ini? sehat? Sekarang sehat. Normal dia. Normal. Setelah dia minta maaf sama orang yang anak ini. Tuh, setelah minta maaf terus istilahnya merubah sikap lah gitu kan. Jadi lebih baik dan tidak akan nyebar ke orang-orang kantornya kalau dia ngenain gitu. Sampai sekarang dia sehat. Itu sih. Jadi pelajaran yang bisa dipetik itu ya jaga lisan, jaga tingkah laku kita di hadapan orang. Kalau kita kaya jangan sombong gitu. Berbagi sama orang yang kurang mampu, jangan dihina gitu. Dan kalau kita melakukan kesalahan sama orang lain, kita minta maaf. Ataupun orang lain melakukan kesalahan sama kita maafkan. Kayaknya kan kita nggak bakalan tahu. Ini kan dalam dunia metafisika ya, dalam dunia bisnis itu pun itu sangat kuat sekali dan rentan terjadi seperti itu gitu.
Jadinya kita harus menjaga yang pertama itu adab, yang kedua itu sikap. Betul. Kalau kau mau bisnis, mau kecimpung di dunia bisnis, harus tahu sikap sama adab itu. Siapa tahu kan nanti di sana kita nggak tahu nih siapa yang bakalan punya ilmu hitam atau bla 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 yang lainnya nyerang kita. Hanya sama kejadiannya kayak tantenya Mbak Ulan juga gitu kan. Jadi kita harus seperti itu, yang tetap ada rezeki kita sumbangkanlah ke entah itu anak yatim, entah itu orang kekurangan atau seperti apa, seperti itulah. Makanya jaga sikap dan adab aja sih kalau kita ingin Paling berbisnis. simpelnya ya jangan merasa pintar dan pintar aja. Betul. Minta maaf kalau salah ngomong kan. Iya, betul. Kalau beda konsepnya kayak kita bercanda lah gitu. Oh iya. Wih setan, kamu tapi sampai ketawa gitu kan. Beda diterima sama orang. Pokoknya penyampaian orang, misalnya kalau kita marah, dalam keadaan marah kita nyumpah orang, marah sih orang gitu kan. Gila sih. Gimana ya? Kalau kita ketawa sambil bercanda kan sering kan, kita canda-candaan sambil ngomong kotor gitu. Tapi dia berapa umurnya sekarang? Nanti Ya 51-an. gimana? Saya pengen tahu gimana suasananya waktu berdoa. Apa kayak angin kertas terbang. Eksorsisme. Eksorsis Termasuk itu eksorsisme. Iya, yang saya rasakan saat saya berdoa itu, Eksorsisme. yang saya rasakan saat berdoa itu kayak dingin, merinding itu. Dingin, merinding, pokoknya dari telapak kaki sampai sini wuk gitu, kayak bulu kuduk merinding gitu. Bulu kuduk merinding. Selebihnya itu enggak ada sih yang Mungkin kalau Kadek pernah nonton film The Conjuring itu, pas Kecewa. kegiatan eksorsisnya persis sama kayak gitu. kayak gitu dah. Saya cuman satu Anjering. punya ada pertanyaan nih satu nih dari saya nih. Si tantemu itu kan sudah menjadi tumbal nih. Sudah menjadi tumbal dari dukun ini. Dan itu pun gagal. Ada nggak istilahnya kejadian lain di keluargamu yang menyangkut itu? Karena kan ini udah gagal nih. Namanya dukun. Nyoba lagi. Kalau udah gagal, dia bakalan nyoba lagi nih. Dan itu harus berhasil. Gimana nih dalam suasana keluargamu setelah itu? Enggak ada sih. Tapi dia udah with peace dia. With peace. Iya, dia sudah Bukannya cuman sebagai perantara bisnis yang Iya, dijual jasa aja kayak. Jual jasa aja mungkin. Kalau memang Everything is sudah done, ya. kliennya sudah bilang cukup, ya Cukup, mungkin ya. tapi udah dilepas kayaknya. tapi memang benar ada sih pasti kalau kita ndak beresin itu pasti keturunannya Kelanjutan, lagi ya. gitu kan. Berkelanjutan. Tapi setelah dia sadar dan sudah sembuh dan sudah lepas dari itu, ada namanya doa putus kutuk. Oke. Dalam masalah itu diajarkan. Iya. Iya. Nah, kan Putus itu kutuk diajarin. tidak sampai ke keturunanmu, Oke. cukup di kamu saja. Tetaplah diakhiri dengan dalam nama Yesus. Putus kutuk guna-guna, putus kutuk roh maut, putus kutuk pokoknya semua. Ya soalnya ayat-ayat itu untuk pengusir iblis. Nah, itu jadinya roh kutuk ini istilahnya penghambat, penyambung ke keturunan selanjutnya. Iya. Begitu Betul, ya. Karena itu dah banyak yang kalau kita lihat orang-orang pesugihan gitu kan. Iya. Mereka tidak putus kutuk itu, makanya Iya. keturunan mereka gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi ceritanya. Oh, itu soal waktu dia kayak merangkak Tempel tembok di situ. Dia naik Kayak Spiderman. Spiderman ini naik Seba berarti. nempel. Spiderman. Kayak Tempel Seba. tembok iya. Deh, seperti itu. Gimana ya kalau kaki tangan Dah. di belakang semua Tapi dia nempel kayang. Spiderman. Dia dia gini kayang, loh. kayak kayang tuh berarti. Bukan Belakang kayang. Bukan kayak Dia dia nggak nempel kayang. Spiderman kayak gimana gitu. Enggak, Oh, enggak. Tapi ya dia kayak laba-laba. Kayak di gini. depan kayak Oh, ke Spiderman depan. tapi nggak yang kayak diam. Hmm. Ya, Tapi ya, dia ya. sambil nengok gini. Dikasih ilustrasi. Terus matanya putih, nggak ada yang hitam. Kok boleh? Ya. Ya. Matanya putih, nggak ada yang hitam.